pagi untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman yang hadir dalam PKS pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefani, selaku moderator yang akan memandu PKS kali ini dengan tema pengaduan masyarakat, dan yang akan menjadi narasumber yaitu Mbak Yeti Setianingrum, Sarjana Hukum. Sebelum kita memulai PKS pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mohon izin Mbak, untuk Bu Yeti, untuk sesi bisa kita memulai. Mohon izin nanti untuk sesi diskusinya apakah di akhir pemaparan atau mau saat pemaparan berlangsung ya Mbak? Mungkin monggo aja sih bagi teman-teman, kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk mengefisienkan waktu, maka saya persilakan kepada Ibu Yeti Setianingrum untuk memaparkan materi. Kepada Ibu Yeti dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih udah memfasilitasi terutama dari bagian TU utama untuk PKS kita pagi ini. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang pengaduan masyarakat. Kebetulan kalau pengaduan masyarakat ini nantinya dikoordinatori oleh koordinator 3 dari masing-masing inspektorat, baik itu inspektorat 1 maupun inspektorat 2. Mungkin kalau melihat nanti setelah saya memaparkan itu agak-agak mirip sama WBS. Nah, nanti teman-teman akan mengetahui bedanya pengaduan masyarakat yang kemarin disampaikan oleh Mbak Fani, yaitu WBS, dan pengaduan masyarakat yang saya sampaikan ini. Agak mirip, cuma berbeda dari sumber informasinya. Jadi atau pelapornya, lebih ke pelapornya sih. Jadi kalau untuk pengaduan masyarakat yang saya sampaikan ini pelapornya adalah masyarakat secara umum. Sedang untuk Mbak Fani kemarin sampaikan itu WBS pengaduan dari internal Badan POM atau pegawai dari Badan POM. Bedanya cuma itu aja. Untuk dari prosesnya, alurnya itu hampir mirip, cuma ada perbedaan mungkin nanti di salah satu wadah atau saluran pengaduan yang ada di ULPK. Mungkin langsung aja slide-nya Mas Adi. Next. Slide kedua Mas, dasar hukum. Di tempat saya belum jalan. Sudah di-share Mbak Yati? Masih di pengaduan masyarakat di slide pertama. Kalau di tampilan di tempat saya. Untuk dasar hukumnya sebenarnya bersama dengan yang di WBS, cuma yang ini lebih istilahnya karena untuk masyarakat umum, jadinya undang-undang tentang pelayanan publik, kemudian Permenpan tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah, dan Perbepom 27 tahun 2018 tentang standar pelayanan publik di lingkungan BPOM. Nah, untuk yang Perbepom ini, yang terakhir ini, sebenarnya sudah ada draft akan diganti. Jadi kemungkinan itu revisi, draftnya sudah ada di JDIH, namun kalau saya lihat terkait pengaduan masyarakat atau pelayanan publik yang terkait dengan inspektorat, itu tidak ada perubahan. Gitu. Next.
Untuk ruang lingkup pengaduan ini informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Badan POM yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian yang kedua, mengandung permintaan klarifikasi, konfirmasi, atau pengaduan terkait penyimpangan pelayanan publik BPOM, baik itu terkait dengan produksi, distribusi dari produk BPOM yang diawasi oleh BPOM. Jadi secara pelayanan publik di BPOM secara umum. Dan yang ketiga, pengaduan masyarakat yang identitas pelapor tidak jelas dan atau tidak ada data yang layak yang menunjang informasi yang diadukan atau pengaduan yang berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut, tapi cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi. Jadi ruang lingkup pengaduan ini intinya semuanya terkait pelayanan publik Badan POM, baik itu pengaduan terkait aparaturnya maupun pengaduan terkait pelayanannya. Baik itu yang sudah jelas maupun masih pelaporan yang tidak jelas. Cuma nanti akan bedanya akan ditindaklanjutnya, apakah itu akan ditindaklanjuti, apakah itu tidak, hanya diarsipkan aja. Itu intinya ruang lingkup pengaduan itu semua. Next. Untuk pengertian pengaduan secara umum, pengaduan masyarakat yaitu bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama BPOM atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, atau kalau di kita sebut unit pelayanan publik ya, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Kalau secara khusus nantinya akan terkait pengaduan ini dibedakan menjadi dua. Jadi pengaduan masyarakat berkadar pengawasan maupun pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan. Next. Untuk pengelolaan pengaduan ini, seperti yang tadi sebelumnya, ini kita bagi dua. Jadi untuk pemberian informasi adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaksana sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemohon atau negara, ini nantinya akan masuk ke inspektorat atau ditindaklanjuti oleh inspektorat. Dan untuk pengaduan ya berupa permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan pelayanan publik. Jadi lebih khusus untuk pelayanannya yang ada di lingkungan Badan POM itu nantinya masuknya ke organisasi atau unit penyelenggara. Jadinya untuk pengelolaan pengaduan ini intinya akan dirujuk kemana tergantung dari jenis pengaduannya. Apakah itu nanti akan ditindaklanjuti oleh inspektorat atau ditindaklanjuti oleh unit penyelenggaranya. Next. Nah, untuk rujukan ini, jadi nanti seperti yang tadi juga, apakah itu akan dirujuk sampai ke unit yang dirujuk, ini unit yang dirujuk ini nanti akan ke inspektorat atau unit pelayanannya itu. Nah, menu rujukan ini akan nanti muncul di aplikasi atau pengaduan yang masuk ke hotline ULPK Badan POM atau unit layanan pengaduan konsumen di Badan POM. Nah, ini akan ada menu rujukan di sana. Dan di masing-masing, untuk kita mungkin di masing-masing inspektorat itu ada petugas pelayanannya. Jadi misalnya dari masing-masing ULP dari pelapor itu akan melakukan pengaduan. Nah, itu masuk ke hotline ULPK yang resmi. Nah, nanti dari hotline ULPK itu akan dimasukkan ke sistem
namanya simple LPK. Nah, di sistem itu ada ditelaah oleh dari ULPK. Nah, itu apakah dilihat itu mau dirujuk ke unit mana? Jika itu terkait pelayanannya, misalnya petugas pelayanan tidak ramah atau terdapat terdapat produk yang didaftarkan itu lebih lama daripada timeline-nya seharusnya. Jadi pelapor itu bila sudah mendaftarkan produk tapi nggak jadi-jadi, nah itu akan dirujuk ke unit terkait. Nah, sedangkan misalnya pengaduan yang terkait dengan misalnya contoh nih terdapat petugas pelayanan yang menerima suap dari perusahaan. Nah, seperti itu nanti oleh ULPK dari sistem akan dirujuk ke inspektorat. Nah, di masing-masing inspektorat ada petugasnya masing-masing. Jadi itu nanti masuk ke koordinator 3. Kalau dari inspektorat 1 nanti masuk ke Mbak Fani dan kalau tidak salah Mbak Mona. Nah, kalau dari inspektorat 2 nanti ke saya dan Mas Moses, itu sudah didaftarkan ada SK-nya. Nah, dari yang sudah masuk itu nanti akan ditelaah awal, kemudian apakah jika itu hasil pemeriksaan telaah awalnya itu perlu dilakukan audit misalnya, nah itu akan dilakukan audit, kemudian dari petugas tadi, misalnya dari saya tadi, jika sudah dilakukan audit, hasilnya sudah ada, maka akan diinput lagi ke simple LPK hasilnya. Namun yang akan dilaporkan kan untuk di simple LPK itu kan kita harus menginput tindak lanjutnya. Namun untuk informasi ke pelapor, karena kan kadang pelapor itu kan bisa saja ada niatnya itu untuk menjatuhkan gitu. Nah, kita hanya melihat dari menginput hasilnya secara global. Jadi misal sudah ditindaklanjuti dan sudah diberikan sanksi misalnya jika terbukti. Jika tidak terbukti maka juga kita harus input sudah ditindaklanjuti dilakukan dengan pemeriksaan namun tidak terbukti. Nah, seperti itu nanti. Next. Nah, sebelumnya tadi yang mana dulu nih? Oh ya, untuk penanganan dan penatausahaan pengaduan masyarakat, ini pertama yaitu penerimaan, kemudian dilakukan pencatatan, penelaahan, kemudian turun dilakukan pemeriksaan berupa pembuktian. Setelah hasil pemeriksaan itu kita buat laporannya. Di dalam laporan itu sudah termasuk rekomendasi yang harus dilakukan, baik itu oleh misalnya kalau kita biasanya kan untuk contohnya itu terkait pegawai. Nah, itu rekomendasinya misalnya itu terbukti, rekomendasinya ke kepala balainya, misalnya petugas balai nih, ke kepala balainya maupun ke biro SDM atau biro terkait gitu. Kemudian setelah itu dilakukan pengarsipan, nah tindak lanjut ini, nah itu akan dilakukan pemantauan pengaduan. Jadi kalau untuk inspektorat pemantauan pengaduan masyarakat ini dilakukan secara 3 bulanan. Nah seperti itu sih prosesnya. Next. Nah untuk saluran penerimaan pengaduan ini bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, untuk secara langsung itu biasanya akan datang langsung. Itu ada juga yang memang pengadu itu yang secara niat banget ya gitu. Kalau terkait inspektorat, kita secara khusus inspektorat ya, itu ada yang benar-benar niat banget datang langsung ke ruangan inspektorat, kemudian biasanya akan menanyakan terkait kepala inspektorat itu siapa, mau mengadukan. Nah, kita biasanya akan memberikan form. Nah, untuk harus diisi itu
pelapornya itu dari mana, hubungannya apa terkait laporan yang diadukan, seperti itu. Semuanya harus lengkap. Nah, kita harus memastikan kelengkapan data dari pelapor nantinya. Kemudian yang secara tidak langsung itu bisa melalui aplikasi, telepon, faksimal, SMS, email, kotak pengaduan. Nah, ini sebenarnya sudah difasilitasi baik itu oleh ULPK Badan POM hotline resminya maupun dari inspektorat sendiri wadahnya. Nah, untuk yang dari inspektorat itu bisa dilakukan pengaduan melalui aplikasi, sama seperti yang kemarin WBS itu aplikasinya rbpom.go.id. Namun dan nanti akan diganti oleh anti korupsi RB. Nah, namun bedanya dengan WBS, untuk pengaduan masyarakat ini inputnya bukan NIP. Kalau di kalau untuk di rbpom.go.id akan ada 3 menu. Menu gratifikasi, benturan kepentingan, dan whistleblowing system. Nah, untuk pengaduan ini bisanya untuk orang masyarakat luar bisa menggunakan aplikasi ini dengan melakukan verifikasi email dulu. Jadi bukan melalui NIP atau nomor induk pegawai, tapi dengan input email seperti itu. Dan setelah diaktif emailnya, mereka bisa menginput pengaduan. Bisa seperti itu. Next. Untuk pencatatan penerimaan, nah ini kita harus lengkap ya. Jadi data surat pengaduannya, identitas pelapornya, identitas terlapornya, lokasi kasusnya, ini agar dipastikan lengkap. Karena kita kan untuk pengaduan kan 5W1H itu memang harus lengkap gitu. Jika itu tidak lengkap, maka kita harus menanyakan atau minta konfirmasi awal gitu istilahnya ke pelapornya untuk melengkapi data dulu. Kalau emang data sudah lengkap itu kan baru bisa dilakukan penelaahan apakah itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan apa tidak. Jadi kalau ini tidak lengkap, ini dianggap masih untuk pengaduan masyarakat masih belum mencukupi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Oke, next. Nah, setelah tadi pencatatan penerimaan, kita akan melakukan penelaahan. Nah, tadi penelaahan awal, ini merumuskan inti masalah, menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan, menetapkan hasil, meneliti dokumen dan atau informasi yang pernah ada, dan menetapkan hasil penelaahan pengaduan. Nah, nanti hasilnya itu apakah pengaduan itu berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan. Nah, untuk di aplikasi anti korupsi RB itu yang alur yang akan kita lakukan jika penelaahan awal hasilnya berkadar tidak pengawasan, maka tindak lanjut akan kita kembalikan ke unit terkait. Sedangkan kalau yang berkadar pengawasan kita akan tindak lanjuti oleh inspektorat gitu. Next. Pembuktian pengaduan masyarakat. Nah, setelah tadi penelaahan awal itu kan akan ditentukan ya pembuktiannya. Nah, untuk pembuktiannya itu biasanya dilakukan pemeriksaan. Itu kalau kita istilahnya ATT. Kita turun ATT, itu di turun ATT itu kita melakukan telaahan lanjutan. Jadi sudah fokus ke pengaduannya itu, kemudian benar-benar mencari apa ya, terbukti atau tidak terbuktinya gitu. Jadi membandingkan dengan peraturan-peraturan, kemudian melakukan konfirmasi baik itu ke pelapor ataupun yang terlapor
atau saksi-saksi yang dianggap mengetahui terkait kasus pengaduan tersebut gitu. Kemudian klarifikasi juga. Jadi setelah melakukan konfirmasi juga harus diklarifikasi benar enggaknya gitu. Jadi biar kita itu menindaklanjuti nggak asal cuma sekedar info aja, info dari pelapor aja, tapi kita harus benar-benar memeriksa apakah info itu benar apa tidak. Nanti kan makanya dilakukan pembuktian. Nah, ini nanti bentuknya konfirmasi klarifikasi ini begitu ke pelapor, terlapor, dan saksi-saksi itu berupa BAPK atau berita acara. Dibikin berita acara pemeriksaan. Nah, dengan hasilnya itu perlu dilakukan, itu berarti masih perlu dilakukan pemeriksaan ATT. Nah, ini nanti yang telah lanjutan konfirmasi klarifikasi, ini nanti hasilnya kan perlu dilakukan pemeriksaan ATT gitu. Next. Nah, untuk di masing-masing wilayah inspektorat terkait monitoring dan evaluasinya itu yang seperti saya bilang tadi, monefnya itu secara triwulanan, baik itu inspektorat dilakukan oleh inspektorat 1 maupun inspektorat 2, dan nanti akan dilakukan rekapitulasi oleh TU Irtama. Jadi kita biasanya ada Google Sheet terkait pengaduan masyarakat ini, dan masing-masing inspektorat bikin laporannya juga, tapi di inspektorat utama, TU inspektorat utama juga dibikin laporan. Itu juga sebagai pemenuhan data dukung RP kita. Next. Nah, poin penting terkait Dumas ini, nah yang selama ini kita memang harus jaga itu adalah pelapor, baik pelapor maupun terlapor itu sama-sama harus dilindungi. Untuk pelapor itu kita juga harus melindungi jadi kita untuk pelapor ini kita tidak memberitahukan ke terlapor identitas pelapor ini maupun pihak ke pihak lain. Jadi sampai dengan hasil pemeriksaannya itu terbukti atau tidak, itu kita memang harus menjaga kerahasiaan dari pelapor ini. Kemudian yang terlapor begitu juga. Jadi kalau sampai dia belum, jadi kita memegang asas praduga tidak bersalah gitu. Jadi selama hasil pembuktiannya itu belum terbukti kalau dia itu memang melakukan, maka jangan diberikan sanksi dahulu gitu. Sampai memang ada hasil rekomendasi dan membuktikan kalau benar memang terlapor ini melakukan dugaan yang telah dilakukan oleh pelapor tadi. Ininya sih seperti itu, maka dua-duanya harus dilindungi. Nah, biasanya ini yang agak sulit ini yang pelapor sih. Kalau jujur kalau di Badan POM ini untuk perlindungan terhadap pelapor ini masih agak sulit ya, karena memang mungkin mindset-nya masih oldies gitu. Jadi orang mau ngelaporin juga mikir-mikir lagi, jangan-jangan nanti malah dia yang akan dilaporkan balik atau dia yang akan diberikan sanksi seperti itu. Dan beberapa kasus juga memang akan seperti itu gitu. Jadi makanya untuk perlindungan ini memang harus lebih ditegakkan lah intinya. Oke. Dah, itu aja terkait pengaduan masyarakat. Terima kasih. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Tapi kalau bisa jangan lama-lama karena saya ada rapat lanjutan untuk terkait pembahasan yang lain. Terima kasih, teman-teman. Ada yang mau nanya, silakan. Terima kasih atas pemaparan materinya, Bu Yeti.
Kami buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta PKS untuk bisa raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Atau kalau nanti masih belum jelas, itu boleh WA langsung ke saya juga boleh. Sejauh ini aman, Mbak Stefani? Kayaknya aman punya sih, kayak belum ada yang bertanya. Mungkin pada bingung ya sebenarnya ya. Aduh. Tapi kalau misalnya memang masih pada bingung atau pengen tahu lagi terkait pengaduan masyarakat ini, kan kalau dari Inspektorat 1 ada Mbak Fani, kalau dari Inspektorat 2 ada saya. Atau kalau masih malu-malu sama Mbak Fani sama saya, bisa ke Mbak Mona atau bisa ke Mas Moses. Gitu ya teman-teman ya. Maaf kalau nggak bikin dong ya. Kayaknya belum ada yang bertanya ya, Mbak. Iya, gimana Mas Adi? Ini aman terkendali loh Mas, nggak ada yang nanya nih. Sebenarnya paham atau bingung, saya kurang paham. Nah itu maksudnya. Mbak Yeti. Oh iya Mbak Sarah, kenapa? Aduh, Mbak Yeti punten, maaf banget nih mau nanya. Iya, monggo. Mbak Yeti, aku tuh pengen tahu deh. Jadi tuh sebenarnya tuh di setiap unit tuh udah ada ininya ya, udah ada kayak apa kemarin tuh UPG atau Oh unit ini gitu. yang apa nih? Ini terkait pengaduan masyarakat ya? Kalau terkait pengaduan masyarakat ini sebenarnya difokuskan ke unit layanan publik sih, tapi memang ada SK dari tiap unit, kan tidak hanya unit misalnya ya terkait pengaduan masyarakat, nanti kan tetap harus ditindaklanjuti oleh masing-masing unit yang dilaporkan kan gitu. Jadi pasti akan ada sebagai tim ULPK-nya. Gitu, karena kita nggak tahu nih kan pelaporan itu tuh nantinya yang akan dilaporkan itu unit mana atau terkait dengan unit mana gitu kan, bisa saja walaupun misalnya nih bagian standar, nah standar itu kan standar obat gitu misalnya ya. Standar obat itu kan tidak langsung terkait dengan masyarakat ya, karena mereka tupoksinya lebih ke regulasi pelayanannya, regulasinya ya, terkait penyusunan regulasinya. Nah, tapi mungkin nanti kalau ada pelaporannya itu terkait yang regulasinya itu misalnya ya, misalnya nih, itu berbelit-belit di aturan itu berbelit-belit atau harganya terlalu mahal kayak gitu kan biasa tuh. Nah, itu kan nanti akan dari ULPK pusat itu nanti akan membuat rujukannya ke standar seperti itu. Jadi memang di tiap unit ada, baik itu unit pusat maupun unit daerah sampai ke lokal juga ada. Begitu Mbak Sarah kalau terkait pengaduan masyarakat. Tapi kalau terkait gratifikasi tadi yang Mbak Sarah bilang UPG namanya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Yeti. Sami-sami. Nanya lagi deh Mbak Yeti, mohon maaf. Boleh. Mohon maaf banyak nanya. Bayar. Karena saya kebetulan kan ditugaskan untuk membuat laporan pengaduan masyarakat ya Mbak Yeti. Ya. Nah, saya tuh pengen tahu itu tuh biasanya kalau kayak ada pengaduan gitu, itu tuh sebenarnya kayak langsung nge-link gitu nggak sih? Karena kan kita khususnya kayak saya kan taunya dari yang link bank data itu tuh Mbak Yeti yang Google Sheet-nya itu ya. Ya, Google Sheet itu. Itu kan kadang suka mungkin tidak update ya. Ya.
Nah, mungkin kalau misalkan kadang tuh juga kayak ada tanggal penyelesaian tuh kalau nggak salah ya, tanggal close gitu. Karena kan itu dibutuhin pada saat kayak ya ngisi Penyusunan. buat laporan. Itu sebenarnya kalau kayak tanggal close itu, Mbak Yeti, itu siapa sih Mbak yang sebenarnya ngisi gitu? Apa Kalau emang dari timnya sendiri atau memang ada yang lain gitu Mbak Yeti yang mengisi yang tanggal meng- close dari pengaduan tersebut? kalau yang mengisi biasanya timnya tersebut gitu. Jadi kalau kalau mungkin kalau di Inspektorat 1 semua telaahan masuk ke koordinator 3 ya. Nah, nanti biasanya dari koordinator 3 itu yang menentukan kalau misalnya itu kalau kalau nggak salah itu ada kesepakatan sama Mas Yudi ya waktu itu atau Pak Yudi ya. Nah, itu waktu itu untuk dianggap close itu kalau sudah TTD irtama. Nah, cuma untuk perkembangan ke sininya ini kita juga masih harus harus nanya ke sana sini juga sih. Jadi ini mau dianggap close apa enggaknya, apakah itu kan kadang kita walaupun udah TTD irtama, cuma dari unit terkait itu belum memberikan sanksi kayak gitu atau belum ada tindak lanjut. Nah, itu tapi kemarin kita karena itu kan sudah kayak di luar kewenangan kita ya, jadi kewenangan kita ya cuma sampai ke pelaporan rekomendasi ke unit terkait gitu. Biasanya sih gitu sih. Jadi intinya kita sudah menindaklanjuti, sudah melakukan penelaahan, kalau diperlukan pemeriksaan maka kita lakukan pemeriksaan, kita udah laporin ke irtama. Nah, dari irtama nanti kan yang akan membuat surat atau nota dinas untuk hasil tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditor tadi terkait kasus tersebut. Nah, rekomendasinya biasanya ke kepala unit dan biro SDM, maka itu udah dianggap. Oke, siap menjawab sih Mbak Yati. Soalnya iya itu kan rada bingung ya. Ini Iya, selesai atau belum gitu ya? ya betul. Ya, soalnya masuk pencapaian gitu Mbak. Iya, iya, setuju. Terima Emang kasih Mbak Yeti. Udah cukup saya bertanyanya Mbak. Terima benar kasih. ya, benar ya. Makasih, Sarah. Sami Mbak. Udah, ada Teman-teman yang yang lain? lainnya, apa ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah nggak ada lagi ya Mbak Yati pertanyaan. Ya, udah nggak ada Mas Adi, kita bisa tutup. Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mungkin yang belum paham bisa ditanyakan dari ke Mbak Yeti. Nah, kan Ya, untuk bisa, pengaduan bisa. masyarakat seperti itu. Adi bukan yang mau nanya Mas Adi. Kenapa? Ayo. Mas Apa, Adi Mas bukan yang mau Adi? nanya. Pak Mas Adi ngomong aja. Besar aja sih nanya nih. Tanya dong Mas Adi, biasanya kalau di Dumas itu yang paling suka tuh dalam menentukannya apa gitu loh, tanya Mas Adi. Tuh, Itu Mbak Sarah atau Mas Adi yang nanya Mbak nih Sarah sebenarnya. itu. Kadang kan bingung ya, maksudnya ini masuk ini nggak ya gitu kan, kadang nggak semuanya kan ya Mbak Yeti pengaduan Iya, bisa dihitung ya kalau nggak salah. iya. Ini masuk atau enggak gitu. Itu Iya, sebenarnya tadi klasifikasinya, mohon maaf ya tadi saya mendua. oh baik. Kamu menduakan aku. Nah, tadi ya kalau untuk yang intinya itu penelaahan awal nih. Kita menelaah apakah pengaduan itu sudah memenuhi 5W 1H belum. Nah, itu kalau sudah memenuhi dan memang itu berkadar pengawasan, maka itu akan masuk ke inspektorat dan kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi kalau memang dari 5W kan kita untuk menelaah 5W 1H itu juga tidak hanya sekedar dari pengaduan itu laporan itu cukup gitu. Maksudnya kita kalau memang itu memang belum, maka juga kita bisa melakukan
konfirmasi atau klarifikasi ke pelapornya untuk membuat pelaporan itu 5W1H. Jadi kita tidak menutup kemungkinan cuma sekedar laporan dari masyarakat, itu nggak jelas nih laporannya, cuma nggak ada lokasinya gitu misalnya ya. Nah itu sebenarnya kita bisa memungkinkan untuk menanyakan lagi, sebenarnya ini lokasinya di mana, itu yang dilaporin siapa sih, itu boleh gitu. Nah kalau emang itu dari penelaahan awal itu hasilnya sudah cukup dan itu memenuhi pengaduan yang berkadar pengawasan, yaitu yang dilakukan oleh inspektorat. Tapi kalau emang tidak memenuhi 5W1H dan atau tidak jenis pengaduannya itu pengaduan yang tidak berkadar pengawasan, maka kita juga akan bikin nota dinas ke unit terkait atau yang merujuk ke kita tadi, atau misalnya itu arahan dari atasan, ya kita bikin nota dinas kalau itu bukan berkadar pengawasan. Harusnya sih seperti itu. Itu idealnya, kita ngomong ideal ya. Kan kadang kan permintaan atasan itu kan ya kita nggak bisa tolak ya. Nah, kita tetap harus melakukan pemeriksaan walaupun misalnya kita nganggap ini nggak berkadar pengawasan ini gitu. Tapi kalau yang penting penelaahan kita udah bilang gitu, tapi kalau dari atasan tetap kita harus lakukan, ya udah kita harus lakukan mau kan. Tuh. Gitu Mbak Sarah. Baik Mbak, mohon maaf saya nanya terus. Tidak apa-apa. Terima kasih. Mungkin Mbak, ya itu perlu dijelaskan kepada teman-teman, Mbak. Maksudnya mungkin teman-teman belum paham juga. Yang masuk ke kadar pengawasan dan non pengawasan itu kriterianya atau karakteristiknya itu seperti apa? Apakah ada contoh-contoh yang menyimpang banget gitu, Mbak? Mungkin teman-teman kan di sini Mbak Yati tadi ada yang slide-nya ya berkadar pengawasan dan yang tidak berkadar pengawasan tuh kriterianya, kategorinya apa aja gitu Mbak. Mungkin teman-teman sini. Oke. Nah, untuk yang pengawasan sebenarnya kan ada di slide tadi ya sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya masih kurang jelas bisa dilihat di perkabadan terkait standar layanan publik itu. Ya intinya sih untuk yang berkadar pengawasan itu terkait pelaporan terkait aparatur negara yang dapat menyebabkan kerugian, baik itu kerugian negara atau kerugian oleh pelapor. Seperti itu arahnya ya. Kalau yang tidak berkadar pengawasan terkait pelayanan publik aja. Jadi misalnya yang tidak berkadar pengawasan ya kayak tadi yang saya ceritakan. Jadi pelapor itu cuma melaporkan terkait registrasi yang dia lakukan belum jadi-jadi gitu, atau dia melakukan registrasi kan, itu kan kalau dulu itu kan masih, mungkin kalau di balai ya masih ada tatap muka ya. Nah dalam tatap muka itu tuh pelayannya kan ya kita emang pelayan masyarakat sih ya. Nah itu petugasnya itu judes, nggak ramah, terus ya kayak gitu, itu lebih ke pelayanannya itu, maka itu tidak berkadar pengawasan gitu. Tapi kalau terkait aparaturnya yang berpotensi untuk menyebabkan kerugian, baik itu kerugian material atau tidak material, misalnya terkait selingkuh nih, itu agak serem tuh kan. Nah itu bisa juga akan masuk karena kita juga selain melakukan sebagai APIP kan pengawas internal kan juga ada pengawasan terkait SDM-nya juga gitu. Walaupun nanti biasanya kalau terkait kepegawaian seperti itu turunnya tidak hanya inspektorat saja, karena juga akan berkoordinasi dengan tim Komdis, komite disiplin pegawai. Nah itu kan kalau Komdis kan
gabungan ya, bisa dari Hukor, ada dari Biro SDM. Jadi kalau untuk terkait langsung cuma pegawai-pegawai gitu akan gabungan gitu, nggak kita sendiri. Itu bikin bingung atau mencerahkan gitu. Gimana Mas Adi? Ya, paham Mbak. Mungkin dari teman-teman dan lagi yang masih bingung atau belum paham, mumpung Mbak Yeti menjelaskan secara rinci detail nih kesempatan sharing kita hari ini gitu ya Mbak Yeti ya. Ya boleh. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Saya kasih nomor WA saya aja ya kalau misalnya ada yang malu-malu di sini atau nanti baru dapat hidayah itu pertanyaan itu nanti gitu. Nah, itu bisa WA ke saya langsung. Boleh Mbak, makasih. Di chat ya. Ini chatnya 20 hari kerja atau 24/7 Mbak? Lihatnya sih ya, saya sebenarnya kan anaknya suka main WA, suka main HP, jadi biasanya akan fast respon. Ya kan Mas Adi kalau WA saya pasti saya langsung respon loh. Mbak Sarah apalagi itu. Baik sih Mbak Yati mah. Begitu teman-teman, kalau ada pertanyaan insya Allah fast respon. Kecuali kalau lagi rapat yang emang tidak bisa ditinggalkan gitu, itu biasanya agak lama dikit tapi insya Allah akan direspon gitu. Ya, apakah masih ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu dan teman-teman semua? Kayaknya sudah nggak ada ya Mbak Yeti. Alhamdulillah. Soalnya saya juga mau rapat. Mau rapat. Ya. Dari IR1 yang bikin rapat. Oke, ya. Berarti bisa ditutup ya Mbak Yeti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Siap. Nah, saya selaku moderator. Sebelumnya sebelum ditutup, saya untuk sesi dokumentasi nanti ya. Oke, silakan Mbak Stefani. Ya, jadi terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta PKS untuk kali ini. Sebelumnya bisa minta tolong Mas Adi untuk mendokumentasikan. Jadi minta tolong teman-teman peserta untuk mengaktifkan kameranya. Ya, terima kasih. Mohon izin teman-teman Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya untuk sesi dokumentasi yang akan saya pandu. Di sini ada ya. Untuk itu saya mulai 1, 2, 3. Satu slide. Untuk selanjutnya ada lagi Mbak Stefani yang disampaikan? Oh ya, sebelum menutup mungkin teman-teman peserta PKS kali ini bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah ada di kolom chat. Nah, jadi saya mengakhiri untuk sesi PKS kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam memadu PKS kali ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Yeti selaku narasumber, Mas Adi. Terima kasih semuanya teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau kurang jelas bisa menanyakan. Terima kasih Mbak Yeti, Mas Adi, Mbak Sarah, oleh-olehnya jangan lupa Sarah. Terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih semuanya. Siap. Mbak Yeti, terima kasih banyak. Oh.